Ya, jadi kata kunci untuk bulan Mei 2023 ini Libra yang mungkin merasa dirinya strong. Tapi guys, sebelum Mei berakhir, kalian akan eh, merasa diri kalian tidak sekuat yang kalian bayangkan. Oke, begitulah. Halo Libra, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan The Two of Cups Libra. Dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya guys. Dan yang paling penting dimudahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Selamat datang di bulan Mei Libra. Dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Mudah-mudahan bulan Mei ini jadi bulan yang baik untuk kita semua ya guys. Amin, amin, amin. Oke, ini adalah readingan 3 kartu dari bawah untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars untuk Mei 2023 guys. Kenapa disebut sebagai readingan 3 kartu dari bawah, Ray? Karena setelah deck tarot di shuffle, maka kartu paling bawah adalah kartu yang paling banyak menyimpan misteri guys, atau yang paling penuh dengan rahasia ya. Itulah tujuannya aku buat readingan 3 kartu dari bawah ini, supaya kita bisa intip sebentar Libra, sedikit saja tentang hal yang dirahasiakan atau yang disembunyikan dari kamu yang akan segera terjadi di bulan Mei ini ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Libra sekaligus guys, jadi nggak semua Libra akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan resonate atau tidak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Oke. Ini bisa tentang apa saja, berupa scraping peristiwa tunggal dalam hal karir kamu mungkin, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan kamu dengan keluarga. Yes, just take how it resonate to your personal life, oke? Aku hanya akan ambil 3 kartu saja dan tidak ada kartu klarifikasi, tidak ada video extended ya guys, karena ini adalah mini video yang durasinya singkat, tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, kita akan segera mulai Libra. Tadi The Sun mau keluar Libra. Kenapa dia nggak jadi keluar ya kira-kira? Karena kan kita tahu bersama The Sun itu kan the ultimate happiness. Itu adalah kartu yang paling ditunggu-tunggu oleh sejuta umat yang suka lihat tarot. Mana nih kameranya ini? Kamera. Tapi The Sun-nya tadi kayak nggak mau keluar guys. Pluk gitu. Kayak mau ngeflip tapi nggak jadi ngeflip. Kayak mau nembak tapi nggak jadi nembak. Oke lah. It doesn't matter ya. Masih banyak kartu yang bercerita tentang happiness selain The Sun. Let's see, oke? Kita mulai saja Libra. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Hidden Energy. 3 kartu dari bawah untuk Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mei 2023. Terima kasih Libra yang baik. Oke, apa kartu yang terbuka itulah yang akan aku bacakan ya guys, karena kita sama-sama tahu bahwa aku adalah tarot reader. Oke. Oke. Yang pertama aku mau kasih tahu ke kamu adalah pengertian atau makna dari kombinasi ketiga kartu ini ya. Alasan aku, bukan tanpa alasan aku mengambil 3 kartu gitu deh ya guys ya. Dan kemudian kenapa harus 3, kenapa nggak 4, kenapa nggak 5? Karena memang dalam deck tarot itu guys, atau readingan tarot itu kombinasi dari 3 kartu itu adalah yang paling ideal gitu ya, yang paling menggambarkan. Kalau ke 4 kartu itu biasanya kan sudah terlalu banyak informasi yang masuk. Kalau 2 kartu itu masih akan gantung informasinya. Jadi 3 adalah yang ideal kayak begitu deh ya. At least menurut aku deh sebagai tarot reader. Oke, jadi yang mau aku kasih tahu adalah makna dari kombinasi ketiga kartu ini. Yang aku lihat adalah pertahanan yang akan runtuh. Ya, jadi kata kunci untuk bulan Mei 2023 ini Libra yang mungkin merasa dirinya strong. Tapi guys, sebelum Mei berakhir, kalian akan merasa diri kalian tidak sekuat yang kalian bayangkan. Oke, begitulah. Tapi strong di sini bukan seperti kayak apa ya guys, kayak sedang menghadapi sesuatu yang sulit, bukan, tapi lebih karena protection, perlindungan. Kalian bayangkan kalian sedang membangun tembok ya, tembok itu adalah di sekeliling rumah. Supaya apa? Supaya maling gak gampang masuk, Ray. Oke. Dan kemudian maling bisa masuk. Oke. Mungkin kamu merasa bahwa pondasi sudah kuat, campuran semen, batu, dan pasir sudah pas begitu. Ini tembok kokoh begitu. Ternyata nggak sampai beberapa bulan itu tembok hancur kayak begitu. Yang aku bilang lemah tadi, atau
keamanan yang tiba-tiba jebol begitu ya, tiba-tiba dari secure menjadi insecure begitu guys. Oke, itulah pemahaman dari kombinasi ketiga kartu ini. Kita akan bahas satu persatu Libra, dimulai dari the Ace of Swords. This is new beginning, permulaan yang baru, awal yang baru. Ketika the Ace of Swords datang, disinilah biasanya ada orang yang minta maaf ke kamu ya. Ada orang yang mencoba untuk mendekatimu kembali. Beberapa waktu yang lalu dia sudah menjauhimu dan kemudian mencoba untuk mendekatkan dirinya kembali ke kamu. Ada orang yang tiba-tiba ngajak bicara kamu lagi. Awalnya dia diam, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ngajak kamu bicara lagi. Kamu heran mungkin, ini orang kenapa diam ya sama aku? Dan kemudian dia ngajak bicara lagi di bulan Mei ini. Oke. Ada juga orang yang ketika Ace of Swords datang itu kayak janji untuk membuat sebuah tembok besar di sekelilingmu yang tinggi. Tembok tinggi ya, tembok nggak besar. Tembok itu tinggi, membuat tembok yang tinggi untuk melindungimu dari sesuatu yang menurutmu berbahaya. Because this is the Seven of Wands guys. Ketika the Seven of Wands datang, artinya insecure, merasa takut, merasa tidak aman ya. Contohnya ini adalah dengan memblokir mantan supaya mantan gak bolak-balik ngechat mulu. Oke, atau dengan mendelete atau meremove mantan dari pertemanan di sosial media. Begitulah the Seven of Wands ini, pemblokiran. Bisa jadi juga ghosting, hilang ya, tiba-tiba nggak kelihatan begitu dan kemudian menghindari seseorang, menghindari situasi tertentu. Itulah the Seven of Wands. Kenapa kamu melakukan itu? Itu karena kamu merasa tidak aman, merasa takut atau merasa terancam. Oke. Tapi dengan datangnya the Ace of Swords ditambah dengan the Seven of Wands, aku merasa ini lebih ke adanya tawaran untuk memulai kembali sesuatu yang dulunya pernah terjadi dan itu bikin kamu kapok Libra. Dan ada tawaran untuk memulai lagi, gimana sih? Ya, gitulah kurang lebih ya. Ada peristiwa yang terjadi di masa lalu dan kemudian kamu berjanji di dalam hatimu itu tidak akan pernah terulang lagi. Nggak taunya guys, di bulan Mei ini itu akan terulang kembali ya, karena ada yang memancing guys. Antara kamu yang memancing Libra atau orang lain yang akan memancing. Let's say misalnya, ayo kita markup dana di kantor ini ya guys. Ayo kita markup dana. Misalnya budgetnya sekian, kita naikkan aja sekian persen. Nanti uangnya selisihnya untuk kita begitu. Antara kamu dan teman satu kerjamu misalnya begitu. Dan kemudian ketahuan sama bos ya di masa lalu dan kalian itu kena marah lah begitu ya, dan kamu berjanji, astaga aku ini bukan tipe orang yang curang loh, entah kenapa kemarin aku kilaf memarkup dana budget untuk kantor begitu, jadi aku malu banget, aku tidak akan pernah mengulangi hal yang sama lagi. Nah kayak begitu yang kamu janjikan di beberapa waktu yang lalu, kemudian di Mei ini nanti kamu akan diajak kembali oleh temanmu, ayo kita markup dananya, lagi ada budget nih ya, begitu guys ya. Be careful with Mei karena kalian penuh dengan godaan. Tantangan kalian itu adalah godaan di masa lalu yang kalian udah tahu itu nggak bagus, tapi godaannya itu sangat-sangat menggelitik. Kayak bikin kamu pengen siapa tahu kali ini beruntung, siapa tahu kali ini lucky begitu ya, siapa tahu kali ini menjanjikan. No ya, I don't think so, because the third card is the Four of Swords ya. Ini masuk kembali ke masalah yang lama, terancam lagi. Level proteksi yang hilang tadi guys, perlindungan yang hilang tadi, itu akan kembali membuatmu masuk ke dalam situasi terancam. The Four of Swords ini guys, lari dari masalah, lelah menghadapi masalah yang itu-itu saja ya, dan kemudian selalu merasa tidak aman, merasa tidak tentram, selalu merasa terancam, dikejar-kejar bayangan. Itulah kartu The Four of Swords, karena dia terlihat tidur di sini padahal ada pedang di atasnya siap datang menancap ya ke organ-organ vitalnya. Oke, jadi hati-hati dalam memberikan kesempatan kembali, karena aku lihat godaannya besar ya. The Seven of Wands itu akan kalah dari kamu Libra. Level proteksimu akan hancur oleh godaan ini dan kamu akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Oke, apapun itu guys, just take how it resonate to your personal life. Oke. Dari The Seven of Wands, apa yang harusnya kamu lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama? Dimulai dari ini, akar permasalahannya ya, kayak momoknya gitu. Oke. Jadi kalau kita kembalikan tentang orang yang suka markup budget tadi itu, berarti kamu harus hindari dia guys. Kalau dia tuh udah mulai kayak merayu-rayu, ada lagi nih bisa kita kerjain nih uang kantor begitu, kamu langsung, oh ini sumbernya, aku ini lemah. Kamu harus bilang begitu. Kamu harus menyadari dirimu sendiri, mengakui dirimu sendiri, keadaanmu saat ini, aku ini lemah dengan godaan. Jadi sebelum godaan itu menerpaku kena ke aku, maka akarnya ini harus tak round up. Harus diracun nih akarnya ya. Dari sini kamu mulai menjaga dirimu. Jangan biarkan seolah-olah
kayak ngerasa entar aku bisa handle dia gitu, dan kamu masih tetap ngobrol sama dia, emang berapa budget yang ada, berapa kira-kira yang bisa di markup, kamu mau markup lagi, kemarin kita udah bikin begitu ketahuan bos dimarahin loh misalnya begitu, itu kan kamu buka kesempatan ya, artinya kayak seolah-olah mengatakan aku ini kuat kok, nggak bakalan bisa tergoda lagi. Kenyataannya kamu akan tergoda lagi Libra ya. Itu kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan guys. Kamu tidak sekuat yang kamu bayangkan Libra. Perlindunganmu akan hancur guys di bulan Mei ini, dan kamu kembali mengulangi kesalahan yang sama. Ya jangan terjadi lagi katamu di sini Libra barusan ke aku. Jangan terjadi lagi. Oke, kalau memang kamu nggak mau terjadi lagi, hati-hati dengan the Ace of Swords ini. Oke. Mungkin kesannya kamu kayak bersikap baik aja, merespon biasa saja, tapi ternyata itu kamu membuka peluang gitu guys. Let's say mantan ya. Ih, kok mantan aku tiba-tiba ngechat lagi? Apa kabar begitu ya. Seharusnya kalau kamu tahu kamu lemah, kamu jangan balas apa kabar, jangan balas chatnya dia lagi. Kamu langsung delete atau blokir lagi kalau kamu tahu kamu lemah begitu, menyadari bahwa dirimu lemah. Tapi nanti kamu kayak akan begini, ini maksudnya apa ya? Tujuannya apa ya kira-kira ya? Walaupun gua nggak bakal balik lagi sama dia, nggak bakal termakan lagi dengan bujuk rayunya, tapi penasaran deh ini kira-kira mau ngapain. Terus kamu jawab, kabar baik, kamu apa kabar? Nah, di situ kamu membiarkan dia masuk ke perlindunganmu yang lemah tadi. Dan begitu dia sudah sampai ke gerbangnya Seven of Wands ini guys, bus, kamu langsung dan iya, penyesalan selalu datang terlambat ya guys. Kenapa? Karena pendaftar kalau datang di awal namanya pendaftar. Kalau datang di awal namanya early bird guys. Kalian mau check in lebih awal di hotel itu namanya early bird. Itu biasanya bayar lagi. Jadi gitu ya. Jangan merasa dirimu kuat karena kamu lemah. Kamu masih lemah. Kenapa ada lemah? Apakah aku akan selamanya lemah, Ray? Mungkin kamu bertanya seperti itu. No guys ya. People change ya. Bisa jadi kamu lemah saat ini karena memang ini masih baru-baru ya. Peristiwa lama yang menyakitkan itu atau mungkin yang membuat kamu kapok tidak ingin mengulanginya lagi masih baru terjadi. Jadi bau-baunya itu guys masih segar, dan kamu masih belum terlalu kuat untuk melindungi dirimu dari masalah tersebut yang akan selalu menggodamu kembali. Jadi lebih bagus kalau kamu cepat menyadari, oke, I'm weak now, aku lemah sekarang, aku bicara sama kamu akan semakin melemahkanku, goodbye, bye, dadah gitu. Karena berikutnya setelah dia datang atau setelah situasi itu kembali masuk ke dalam hidupmu, the Four of Swords ya. Ya. Nggak enak guys di dalam energi Four of Swords, trust me. Itu nggak enak banget, oke? Oke Libra, itu aja yang aku punya untuk kamu guys, diri dengan 3 kartu dari bawah untuk bulan Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu diri dengan kamu berikutnya Libra. Thank you very much. Dadah.